percepatan pengendalian penyebaran COVID DKI Jakarta pada malam hari ini. Sejak sore tadi kita rapat mereview pelaksanaan PSBB di Jakarta dan juga dampak-dampaknya bagi pengendalian COVID. Jadi tadi kita mendengar dari aspek kesehatan, seperti apa situasinya, perlu kami garis bawahi, meskipun beberapa hari ini terlihat ada penurunan, tetapi ini tidak boleh diartikan sebagai PSBB-nya kendor. Harus kita lebih disiplin, harus kita lebih ketat, karena masih ditemukan kasus-kasus positif di masyarakat. Jadi adanya peristiwa penurunan beberapa hari ini tidak boleh diartikan sebagai sudah selesai. Ini belum selesai, Jakarta belum merdeka dari COVID. Kita masih harus bertempur melawan COVID. Karena kita belum merdeka dari COVID, maka jangan kendor. Jadi tadi kita sama-sama saksikan juga di dalam rapat soal itu, dan ke depan kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih mentaati kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, kegiatan agama, sebisa mungkin dilakukan di rumah, bukan dilakukan secara bersama-sama, berkelompok di masyarakat. Kemudian yang kedua, terkait langkah-langkah ke depan, tadi kita bahas bersama. Nomor 1, mengenai kewajiban menggunakan masker. Di Jakarta saat ini sedang dalam proses distribusi masker, nantinya akan mencapai 20 juta masker yang dibagikan kepada seluruh penduduk di Jakarta. Setiap orang akan mendapatkan 2 buah masker. Ini diwajibkan untuk digunakan, dan ini salah satu alat paling efektif untuk mencegah penularan, baik yang membawa virus COVID tanpa sadar karena orang tanpa gejala harus menggunakan, masyarakat yang tidak punya COVID juga harus pakai sehingga potensi tertular menjadi lebih kecil. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan pergerakan penduduk. Kita sedang menyusun regulasi untuk membatasi pergerakan orang masuk Jakarta sesudah musim Lebaran. Karena itu bagi warga Jakarta, seperti juga arahan dari Bapak Presiden untuk tidak meninggalkan tempat kediaman saat ini dan kembali ke kampung halaman, tidak mudik, tidak pulang kampung, maka saya sampaikan kepada semua untuk mentaati anjuran itu. Karena bila Anda pulang, belum tentu bisa kembali ke Jakarta dengan cepat. Jadi hati-hati, kalau pulang belum tentu bisa masuk Jakarta kembali dalam waktu singkat. Kita sedang menyusun regulasinya, nanti kalau regulasinya sudah selesai, akan dikeluarkan, dan akan ada pembatasan amat ketat untuk masuk ke Jakarta. Jadi saya ingin semua menyadari pentingnya berada di tempat kita sekarang dan tidak meninggalkan kota Jakarta. Ini saya rasa termasuk Jabodetabek juga. Lalu yang berikutnya terkait dengan bantuan sosial. Saat ini di Jakarta sedang ada proses distribusi bantuan sosial dari pemerintah, bantuan presiden yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Proses distribusi sedang berjalan, dan bantuan ini akan diberikan mingguan, sedang berjalan saat ini. Mudah-mudahan nanti bisa tuntas sesuai waktunya. Dari DKI sendiri nanti akan memberikan bingkisan bantuan sosial menjelang
Idul Fitri, yang nanti proses eksekusinya akan dilakukan sekitar seminggu dan 10 hari sebelum Lebaran. Bansos ini ditujukan untuk menjangkau masyarakat lebih banyak daripada yang pertama. Yang pertama kemarin kita sudah lakukan menjangkau 1,2 juta keluarga dan alhamdulillah sudah terdistribusi dengan baik. Apakah sempurna? Tidak. Ada kekurangan sana-sini yang menjadi bahan bagi kita untuk memperbaiki. Kemarin ada 1,6% dari distribusi yang sampai kepada orang yang tidak berhak. Lalu dikembalikan, ada yang salah alamat, ada yang orangnya mampu, ada yang orangnya sudah meninggal. Itu semua menjadi bahan untuk koreksi dalam distribusi yang berikutnya. Tapi kami bersyukur bahwa 88,4% terdistribusi dengan baik. Tapi biasanya yang 88,4% tidak jadi berita. Yang jadi berita biasanya yang 1,6% yang bermasalah itu. 98,4% terdistribusi dengan baik. Dan dalam waktu yang cukup singkat bisa mendistribusikan 98,4% pada keluarga yang tepat. Menurut saya itu satu langkah yang harus kita apresiasi karena tidak mudah. Nah, yang 1,6% ini sedang dalam bahan untuk jadi bahan kita untuk mengkoreksi. Nah, ke depan jumlahnya akan jauh lebih banyak lagi karena kita mengumpulkan segmen-segmen yang kemarin bukan termasuk masyarakat miskin, tapi karena kondisi perekonomian mereka masuk ke dalam masyarakat yang membutuhkan. Nah, nanti sesudah ini lengkap kami akan umumkan secara detail baik segmennya maupun jumlahnya. Tadi sudah kita bahas, tapi lebih bijak bila sudah terstruktur, lengkap informasinya baru nanti kami sampaikan detailnya. Tapi angkanya akan mengalami peningkatan yang sangat besar. Jadi jauh di atas 1,2 juta orang yang kita dukung, kita fasilitasi kemarin. Jadi kita berharap dengan cara seperti itu maka masyarakat akan bisa melewati masa-masa pembatasan sosial ini dengan baik. Itu sebagian dari yang kita bahas. Tentu yang dibahas tadi ada banyak, tapi sebagian yang kita bahas itu saya menghimbau kepada seluruh masyarakat, kami semua menyadari bahwa berada di rumah selama berminggu-minggu itu bukan sesuatu yang nyaman. Tadi kita bahas sama-sama. Minggu pertama mungkin mengasihkan. Minggu kedua mulai terasa beban. Ketiga, keempat, kelima. Nah, kami mengharap pada semuanya bahwa ini dilakukan semata-mata untuk melindungi dari penularan. Dan kita semua tidak ingin melakukan pengendoran di saat virus itu masih ada di mana-mana. Jadi saya berharap kepada seluruh keluarga, mari kita lebih serius sampai tuntas PSBB ini, dan kita berharap sesudah ini nantinya lebih cepat. Makin disiplin kita, makin cepat selesai. Makin kita tidak disiplin, makin lama ini selesainya. Jadi bersabar, tentu bukan hal yang mudah, kami sangat menyadari sekali. Tapi bila ini kita tidak lakukan, maka potensi masalah menjadi lebih besar. Saat ini kita menyaksikan akibat pembatasan itu begitu banyak orang yang kesulitan secara ekonomi, pekerjaan yang hilang, mata pencaharian yang hilang. Insya Allah mata pencaharian yang hilang itu nanti bisa kita cari gantinya. Insya Allah kita bisa mendapatkan gantinya. Tapi bila terjadi penularan, harus dirawat di rumah sakit, bahkan sebagian meninggal, belum ada subsidi yang bisa menggantikan itu. Kalau mata pencaharian hilang, kita bisa siapkan bantuan sosial. Tapi bila sakit sampai meninggal, tidak ada pengganti yang kita bisa lakukan. Karena itulah mengapa kita semua harus sadar betapa pentingnya melewati masa-masa sulit ini dengan disiplin tetap berada di rumah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati,
Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Tadi pertemuannya lengkap seluruh jajaran. Jadi dari mulai Pak Pangdam Jaya, kemudian Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Pengadilan Tinggi, Panglima Komando Armada 1, kemudian Danlan Tamal, Kasgartab 1 DKI, Pangkoops AU, Kabinda, dan juga Kapolda, dalam hal ini diwakili Karo Ops Polda Metro Jaya. Kita semua membahas cukup panjang dari sore hingga malam, dan insya Allah hari-hari ke depan Jakarta lebih cepat terbebas dari COVID. Demikian penjelasan dari kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Begini, selama PSBB, dari mulai awal April, tidak ada sedikit pun pembatasan untuk pergerakan logistik. Pembatasannya hanya pada pergerakan orang. Karena virusnya menular tidak dari logistik ke logistik, tapi menular dari orang ke orang. Karena itu yang dibatasi orangnya. Jadi tidak ada pembatasan sama sekali. Termasuk menjelang Lebaran. Insya Allah aman. Insya Allah aman. Nanti kita akan umumkan secara detail setelah jumlahnya fix. Ini sedang finalisasi, jumlahnya fix, kemudian anggarannya juga nanti sekaligus kita laporkan. Ya, begitu. Ya. Ada mekanisme lain, tapi nanti diumumkan setelah regulasinya selesai. Tapi ada mekanisme lain. Jadi bukan seperti biasanya. Biasanya kan kita melakukan operasi justisia di sini. Di sini. Tidak ada lagi operasi justisia. Dari dulu kita sudah tidak lakukan itu. Tapi ini berbeda. Nanti diumumkan setelah peraturannya selesai. Ya. Begitu, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.